puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya kita sama-sama bisa mengikuti kajian yang mana tadi sebagaimana kita ikuti bersama tadi kajian Ustaz Ruslan ya karena ada halangan maka beliau pulang. Ya selawat beriring salam tanpa kita sampaikan kepada junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, yang pertama kita disclaimer dulu ini. Saya ini bukanlah pengajar dan tidak ada izin mengajarnya dari guru. Jadi mungkin karena ini darurat, tidak ada rotan, akar pun jadilah. Ya. Jadi daripada kita pulang kan sayang juga. 2 kue sudah siap, masa kita cuma makan aja kan. Jadi izinkan saya coba mengulas kira-kira kajian kita yang sudah lalu dan apa yang bisa saya sampaikan. Mohon ini Pak saya mohon Pak tulis sedikit. Jadi kalau seandainya banyak kurangnya mohon dimaklumi. Jadi saya akan coba menyampaikan sebenarnya sudah umum hadis Jibril. Hadis Jibril itu yang mengatakan yang intinya di sana itu mungkin kita sudah sering mendengar hadis ini oleh guru-guru kita, yang mana malaikat menghadapi Rasulullah dan menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah kita akan coba sedikit sama-sama kita pelajari itu. Yang pertama iman. Iman itu adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau saya lebih sering mempelajari itu mengawalnya dari Islam, bukan dari iman. Yang mana iman itu sendiri, Islam itu sendiri adalah hukum-hukum Allah. Islam, iman, ihsan. Kita coba dari Islamnya. Islam adalah hukum-hukum Allah. Nah, hukum-hukum Allah ini kalau kita tarik ke ini adalah rukun Islam. Rukun Islam mungkin kita sudah paham semua kan rukun Islam. Ya. Jadi rukun Islam ditambah dengan fikih masalah muamalah yang diajarkan oleh Ustaz Ruslan ini tadi, juga masalah waris dan masalah pernikahan. Itu isinya Islam itu. Yang kedua iman. Iman ini adalah kepercayaan kita. Iman ini tidak kelihatan. Kita tidak tahu ini orang beriman atau tidak ini kan. Cuman yang kita lihat tanda-tandanya. Seperti Pak Pus datang masjid, wah ini kemungkinan dia beriman ini. Itu kira-kiranya. Kita siapa tahu iman kita masing-masing kita nggak tahu. Malah sekarang ini ada orang yang orang pendeta menyamar jadi ustadz sekarang ini kan. Jadi iman itu nggak kelihatan. Itu ya. Ini secara global dulu. Yang ketiga ihsan. Ihsan ini kalau dalam hadisnya saat kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah.
Kalau belum mampu, kita merasa dilihat oleh Allah. Nah sekarang ini bisa nggak kita melihat Allah itu? Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi kembali ke atas tadi ke Islam. Islam itu adalah hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah ini dilaksanakan oleh fisik kita, yaitu menyangkut masalah perkataan dan perbuatan. Itu. Yang kedua, iman. Iman itu kepercayaan. Kita akan percaya kepada Allah itu kalau seandainya kita tahu tentang Allah. Jadi kesimpulannya, iman ini adalah mempelajari tentang Allah itu sendiri. Kalau Islam itu tadi masalah fikih, masalah rukun Islam, yang ilmunya ilmu fikih, itu yang kita sering pelajari di sini, yang sudah kita dengan ilmu tersebut kita melaksanakan ibadah melalui perkataan dan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iman ini sendiri, ini kepercayaan tentang Allah itu sendiri. Tentang Allah itu sendiri, sebenarnya awal itu ma'rifatullah. Sebenarnya awal daripada agama itu kita harus mengetahui tentang Allah itu sendiri. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita sudah mempelajari sifat-sifat Allah. Ilmunya ilmu tauhid, di antaranya sifat 20 yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, dengan kita mempelajari sifat 20 tersebut, kita bisa tahu tentang Allah itu sendiri. Apa gunanya kita supaya kita tahu tentang Allah itu? Supaya kita nanti dalam melaksanakan ibadah itu bisa khusyuk. Kalau yang kita sembah kita tidak tahu, saya rasa tidak mungkin kita bisa khusyuk. Ya. Kalau yang akan kita sembah itu kita tidak mengenalnya, ya, saya rasa jauh dari khusyuk. Akhirnya kita, kalau kita tidak belajar tentang iman ini, kita terjebak dari menyembah menyembah nama. Kita tahu namanya Allah saja kan, tapi tidak tahu siapa sebenarnya Allah itu. Nah, supaya kita tahu tentang Allah itu, maka kita mempelajari tentang iman ini sifat 20 diantaranya. Karena di sana itu tentang Allah ini kita pelajari itu yang pertama itu bahasa Arabnya af'alnya, sudah itu asma'nya. Yang berikutnya sifatnya, seterusnya zatnya. Af'al ini adalah pekerjaan Allah itu sendiri. Nah, ini kita harus pelajari apa pekerjaan Allah itu sendiri kan. Pekerjaan Allah tentunya terhadap kita, terhadap alam ciptaannya. Yang kedua asma Allah, yang ketiga sifat Allah, yang berikutnya zat Allah. Nah, kalau af'al Allah itu kan kita mungkin bisa merasakan apa yang telah terima dari Allah. Itu merupakan semuanya af'al Allah. Sedangkan asma Allah kalau di dalam Al-Quran disebutkan ada 99 asma Allah. Nah, asma Allah inilah sebenarnya sifat Allah yang berkaitan dengan pekerjaan Allah, berkaitan dengan af'al Allah. Jadi misalnya ya Rahman, ya Rahim dan sebagainya. Nah, kalau kita paham tentang asma Allah ini, semakin banyak kita mengimplementasikan asma Allah ini dalam kehidupan kita, semakin mulia kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah. Tapi perlu diketahui bahwa asma Allah ini terbagi dua. Ada sifat keagungannya, ada sifat jalannya, keindahannya. Jadi yang kita laksanakan hanya sifat kejalanannya aja, keindahannya. Jadi jangan sifat
keagungannya. Jadi nanti sifat Allah itu ada sifat sombong, nanti kita jadi orang sombong nggak benar juga. Jadi kita harus pelajari sifat 99 sifat Allah ini. Alhamdulillah juga di masjid ini juga kita ada kajikan masalah asma Allah itu. Nah itu tadi intinya, kalau kita paham dengan asma Allah ini, banyak-banyaklah kita untuk mengimplementasikan asma Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya adalah sifat Allah. Sifat Allah, sifat sebenarnya kalau dalam kajian yang pernah saya dapati bahwa sifat Allah itu tidak terhingga banyaknya. Tapi untuk katakanlah untuk pemahaman kita, dengan kita memahami 20 sifat Allah yang itu ada di dalam Al-Quran dan ada juga dalilnya, maka kita akan paham tentang Allah itu sendiri. Gunanya apa? Gunanya kalau kita paham tentang sifat Allah ini, supaya kita tahu posisi kita di hadapan Allah itu bagaimana. Ya, posisi kita di hadapan Allah itu bagaimana. Nah, kalau kita nanti kajinya lebih dalam, nanti akan kita tahu bahwa sifat Allah itu hanya satu atau wujud. Wujud itu artinya ada, tidak ada yang lain selain Allah. Yang wajib ada itu hanya Allah. Sedangkan yang lain makhluknya diadakan oleh Allah. Jadi yang ada cuma Allah. Yang lain kita ini atau makhluk yang lain ini adalah ciptaan dari Allah, itu diadakan oleh Allah. Jadi sejatinya yang ada itu cuma Allah itu aja. Nah berikut juga nanti kalau kita pelajari lebih dalam bahwa sifat Allah ini terutama sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu hayat sama bahasa kalam itu yang kita implementasikan dalam kehidupan Allah itu sesungguhnya itu bukanlah sifat kita, yaitu sifat Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi nanti kalau bisa kita pelajari lebih dalam, nanti intinya begitu nanti. Begitu berikutnya zat Allah. Kalau zat Allah ini sebenarnya kita tidak bisa langsung mempelajari zat Allah ini, namun kita mempelajari dari af'al Allah, asma Allah, sifat Allah. Dengan demikian nanti kita pelajari terus, nanti akan kita tahu bahwa zat Allah yang sebenarnya. Itu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saya coba akan kaitkan dengan ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu ada istilah syariat, hakikat, tarikat. Jadi kalau kita kaitkan dengan ilmu tasawuf ya, Islam ini adalah syariat. Supaya kita paham, dengan kita sering bilang ya syariat, tarikat, hakikat dan sebagainya. Ini syariat. Itu tadi saya katakan intinya ini kepada tubuh kita, yaitu perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan. Sedangkan iman ini adalah ilmu hakikat. Hakikat ini apa? Hakikat ini sebenarnya hakiki yang sebenarnya. Kalau katakanlah tadi kita katakan zat Allah itu sebenarnya hanya zat Allah, kita ini adalah yang dijadikan makhluk, yang dijadikan Allah, bahwa yang sebenarnya itu hanya Allah, semuanya Allah. Kita ini dijadikan Allah. Intinya hakikat ini kalau kita bahasa ilmiahnya hakiki, yang sebenar-benarnya. Berikutnya ihsan. Ihsan ini dibagi dua. Yang pertama namanya tarikat, yang kedua namanya ma'rifat. Ihsan ini adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau bahasa orangnya, kalau orang ma'rifat itu orang sudah mengenal Allah. Tapi untuk mengenal Allah itu harus ada cara. Caranya adalah dengan tarikat. Tarikat ini jalan. Banyak jalan kita cara mengenal Allah itu. Tarikat ini jalan.
Sedangkan ma'rifat ini mengenal Allah. Mengenal Allah ini kalau ilmunya, ilmu tentang hubungan kita dengan Allah. Jadi saya singkatkan lagi, kalau tadi Islam ini berkaitan dengan fikih yang lebih utamanya adalah rukun Islam, ya, rukun Islam ditambah dengan masalah waris, masalah muamalah, masalah apa lagi itu yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan pekerjaan tubuh. Kalau yang iman, ini intinya rukun iman ini, Pak. Rukun iman, kalau kajinya tauhid, sudah tuh diantaranya yang itu lebih mendalainya dengan sifat 20, gitu ya. Sedangkan ihsan ini adalah cara kita berdekatan dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, yaitu melalui jalan dengan tarekat. Sudah itu dengan ma'rifat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Nah sekarang ini syariat sudah gak problem lagi kita mungkin kan. Kita sudah banyak belajar bagaimana dari semua ilmu yang kita pelajari, lebih banyak kita belajar masalah syariat di sini. Sehingga insya Allah ibadah kita dari 5 rukun Islam itu bisa sempurna. Yang kedua masalah hakikat. Hakikat ini sebenarnya perlu kita perdalami. Intinya supaya, saya ulang lagi, supaya sholat kita khusyuk. Supaya sholat kita khusyuk, sehingga nanti dia kan tidak bisa terpisahkan dari 3 itu. Yang dikatakan khusyuk itu kita pada saat sholat itu kita selalu mengingat Allah. Nah kalau kadang-kadang itu ya jujur kita sama-sama lah, begitu Allah Akbar kita banyak yang ingat yang lain. Ya. Nah sekarang ini kita harus belajar sebenarnya itu supaya kita mengenal Allah itu supaya sholat kita khusyuk. Cara mengenal Allah itu diantaranya dengan tarikat. Nah, gimana itu? Dengan tarikat jalan kita menuju mengenal Allah itu. Banyak sekali ribuan jalan mengenal Allah. Namun kalau mau mengikuti itu kan ada tarikat yang dibimbing oleh atau dikemukakan oleh beberapa ulama. Tercatat di Jatman itu ada lebih kurang 40-an tarikat yang bisa kita ikuti, yang sudah katakan diverifikasi oleh Nahdlatul Ulama itu tidak sesat. Nah kalau kita mampu sendiri menggali tarikat itu di dalam hadis dan Al-Quran, seperti yang kita contohkan dengan Ustaz Doni, Ustaz Doni itu menggali sendiri itu saya lihat ininya kan, ya silakan saja. Sama kayak mazhab juga sebenarnya, masa depan kalau kita mampu menggali dari hadis dan Al-Quran untuk cara kita sholat sendiri silakan. Cuman kalau mau gampangnya kita tinggal ikut aja mazhab yang ada. Mazhab ini Maliki, Syafi'i, Hambali sama apa satu lagi itu? Hanafi. Ya, kita tinggal ikut aja. Jadi kita nggak susah-susah. Begitu aja dengan yang tarikat. Tarikat kalau kita nggak mau repot-repot tinggal ikut aja. Ada tarikat namanya Sabandia, Sataria dan sebagainya kan. Itu kan kita tinggal dibimbing aja. Kita nggak repot-repot. Cuma kalau kita mampu ya silahkan. Nah, kalau yang ma'rifat tadi, nah, kalau yang tarikat itu sebenarnya kalau syariat tadi kepada tubuh, yaitu dengan perkataan dan perbuatan, maka tarikat itu kepada hati. Jadi kalau kita mau mulai memfungsikan hati kita, yaitu belajar zikir. Pada prinsipnya semua ibadah itu zikir, tapi ada yang lebih mengkhususkan itu dengan tarikat itu. Itu saya bilang tadi ribuan jalan sebenarnya asal kita bisa dekat kepada Allah itu. Nah, kalau tidak mampu menciptakan sendiri atau ini, itu kita minta bantu dengan tarikat yang sudah ada ketika mengikuti aja. Itu pekerjaan hati untuk membaikkan hati kita sebenarnya. Itu ya. Jadi kalau syariat pekerjaan tubuh, kalau tarikat pekerjaan hati, maka hakikat tentang iman itu sebenarnya pekerjaan
pekerjaan jiwa atau ruh kita. Nah, itu pembagiannya. Jadi ruh kita supaya nanti menyadari bahwa kita ini betul-betul hamba Allah. Kalau kita sudah memahami tentang hakikat itu. Kemarin kalau bisa mengikuti, kan saya pernah nanya dengan Ustaz Doni, kehidupan kita ini sebenarnya hakikatnya sudah ada. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dan kehidupan kita ini kita tinggal menjalankan saja lagi. Itu kan kemarin pelajaran Ustaz Doni itu kemarin itu. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini sudah ini kan di Lauhul Mahfuz itu. Jadi kita tinggal menjalankan saja lagi. Saya bilang waktu itu kan kehidupan dunia ini hanyalah penjelasan daripada hakikat Allah. Istilahnya kita ini pemainnya ada ininya, ada apa istilahnya kalau film itu? Ya, ada yang ngaturnya. Nah, itu yang perlu harus kita sadari itu. Nah, jadi kalau masalah ma'rifat itu masalah rahasia Allah. Nah, itu rahasia antara kita dengan Allah nanti. Biar Allah membuka rahasianya. Maksud saya setidak-tidaknya kita mendapat gambaran bahwa ini sebenarnya termasuk rukun agama ini. Rukun agama ini, Islam, iman, ihsan ini. Jadi semua kita yang beragama Islam sebenarnya harus memahami ini. Cuma tinggal nanti yang orang banyak tidak sepakat itu ada istilah yang diciptakan oleh para ulama, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Sebenarnya itu suatu istilah saja. Yang intinya bagaimana syariat itu untuk pekerjaan tubuh, tarikat itu untuk pekerjaan hati, hakikat itu untuk pekerjaan roh kita, jiwa kita. Supaya kita betul-betul mengakui Allah itu. Ya. Sedangkan yang ma'rifat itu ilmu tasawuf, itu nanti mengatur hubungan kita dengan Allah, rahasia-rahasia kita dengan Allah. Saya rasa itu sangat penting kita pahami ini, kita pelajari supaya nanti intinya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak memahami rukun agama, khawatir nanti kita ini tidak sampai. Itu. Ya. Nah, sekedar gambaran, memang ada siklus turunnya kita sampai ke bumi ini. Ya, siklus itu turunnya dari Allah sampai ke alam arwah dan sebagainya, sampai ke turun ke bumi. Kita di bumi ini kan cuma diuji sebenarnya. Kalau kita pahami lagi sebenarnya kita ini makhluk gaib kita ini. Ya, kita ini makhluk gaib, alam ulum itu gaib kan. Sudah itu kita diturun ke bumi aja dikasih jasad. Nah, jasad kita ini sebenarnya cuma untuk tempat ruh saja sementara di dunia. Nanti kan ruh kan kembali lagi nanti kan. Nah, kembali itu lagi nanti sampai apa enggak kembali? Takutnya aku di jalan nanti. Nah, sebagainya ada tolak ukur. Tolak ukur Allah itu kan sudah ininya. Ini apa namanya tingkatan jiwa kita itu, tingkatan nafsu kita itu dari amarah apa itu? Saya enggak amarah. Yang intinya pada saat posisi aman kita ini adalah pada mutmainnah. Kalau nggak salah di level keempat, itu kan? Itu sebenarnya sudah terapa ya? Ilmunya ini sebenarnya jelas. Jadi kan kita itu disuruh Allah itu bagaimana kita naik, nafsu kita sudah diturunkan di dunia, di alam yang katanya yang paling jelek di dunia ini. Nanti kita akan diuji di sini, akan kita kembali. Mampu nggak kita akan kembali itu? Dengan kembali itu ada tolak ukurnya. Jiwa kita posisinya di mana? Itu kan? Juga ininya juga ada itu. Apa namanya tuh? Sifat-sifat kita juga bisa dilihat itu. Sifat kita sifat kebinatangan, sifat binatang buas atau kebuasan, atau binatang buas lagi.
sifat kekuasaan itu kekuasaan. Sifat kesaitanan. Dan sifat ketuhanan. Ya. Jadi sifat kita ini yang lengket di kita ini sifat kebinatangan. Yang kedua sifat kekuasaan. Yang ketiga sifat kesaitanan dan sifat ketuhanan. Ya, kalau sifat sekedar gambaran ininya saya juga nggak bisa menerangkan secara luas. Cuman intinya kalau kebinatangan ini ya namanya kehidupan secara binatang. Kalau binatang itu yang penting dia makan dan nafsu. Ya. Yang kedua nanti itu masalah kepuasan. Kepuasan yaitu yang katakanlah ya yang namanya manusia yang puas, yang tidak mengikuti ajaran kepuasan itu. Kalau kesaitanan itu ya mengajak orang ke berbuat yang tidak baik itu. Nah ketuhanan ini orang yang selalu mau dipuji, mau di atas, mau memimpin, gitu kan? Kalau kita diangkat oleh yang memimpin nggak jadi masalah. Cuman kalau kita yang merasa selalu mau di atas, itu namanya sifat ketuhanan. Tuh. Nah kalau 4 sifat ini bisa kita atasi, insya Allah nanti grafik daripada ini kita, jiwa kita juga menaik nanti. Kalau tadi turun di sini, ini katakanlah di dunia, ini naik. Jadi amarah, apa ini? Kedua yang apa? Amarah, ini mutmainnah yang keempat ini. Mutmainnah, ya ayyuhan mutmainnah. Jadi di sini ada sampai ke sini ke ini di sini nanti. Kamilah, sempurna. Inilah yang namanya insan kamil. Kalau kita ini insan kamil. Insan kamil ini manusia yang sempurna. Ini yang kembalinya nanti mulus, Pak. Tapi Allah sudah memberi gambaran bahwa kalau kita sudah di pertengahan, di mutmainnah, itu sudah posisi aman. Ya. Nah, jadi kesimpulannya dari ini nih, kita harus melawan dari sifat-sifat ini. Dengan melawan sifat-sifat ini nanti jiwa kita akan lebih baik. Lebih baik nanti bisa mencapai jiwa yang mutmainnah itu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Nah, kalau mau posisi aman kita di situ, Pak. Itu kalau mau posisi aman. Ya, kalau kita tidak aman tapi kita nyangkut. Ini maksudnya sekedar gambaran. Ini akan kita capai melalui berbagai ilmu yang kita pelajari. Tapi tadi kami sampaikan bahwa kita untuk melaksanakan ibadah dengan tubuh itu sangat penting. Sudah itu hati kita bagaimana selalu ingat kepada Allah. Nah ini saya kasih ini. Ada guru yang menyampaikan ada semacam tolak ukur. Tolak ukur itu kalau kita bisa melaksanakan syariat itu yang pertama perkataan dan perbuatan kita dalam beribadah sudah benar. Itu berarti kita sudah agak posisi aman di masalah Islamnya. Yang kedua masalah hati, kalau hati kita selalu ingat kepada Allah. Biasanya kalau orang bertarikat itu malah kadang-kadang itu dia tidak menyebut lagi, tapi hatinya sendiri sudah bergetar menyebut nama Allah. Misalnya itu sebenarnya yang perlu kita capai. Sedangkan masalah yang hakikat tadi, masalah dengan Allah, masalah jiwa kita, bagaimana jiwa kita itu betul-betul mengakui segala perbuatan yang ada ini perbuatan Allah, kita ini sebagai pemainnya saja, sebagai objeknya saja.
Kalau kita masih banyak aku-akunya, nah itu berarti kita masih jauh dari mengenal Allah. Semuanya karena aku, dan sebagainya. Disebut atau tidak disebut atau di dalam hati itu masih juga sama saja. Jadi intinya, jadi tolak ukur yang saya maksud tadi, kalau hati tadi kita harus ingat. Jadi kuncinya ingat. Kalau hati itu ingat, tarikat hati ingat. Kalau hakikat jiwa atau ruh, ininya kesadaran. Sadar kita bahwa kita ini tidak ada daya upaya. Kita ini sering bisa menyebutnya aja Pak, la haula wala quwwata. Pas kita nyebutnya, cuma dalam implementasinya sangat sulit itu. Iya kan? Mengimplementasi la haula wala itu sulit kita kan. Kalau menyebutnya asik kita kan. La haula wala kita ini tidak ada daya upaya, yang ada upaya Allah. Kalau kita sudah punya kesadaran itu, berarti kita sudah lumayan di masalah hakikat kita, mengenal kita. Sedangkan masalah ma'rifat itu masalah rahasia itu antara kita dengan Allah. Nanti akan terbuka rahasia kita dengan Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah sekedar ini ya yang bisa kami sampaikan. Mungkin hanya untuk katakan memotivasi kita untuk belajar ke depan, supaya kita paham kira-kira ini adalah merupakan rukun agama yang harus kita pelajari kalau seandainya kita ingin untuk mencapai apa yang tujuan kita yang sebenarnya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.